tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPU PKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPU PKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, Pak Dodi, apakah saya bisa berbicara dengan Anda? Bisa, tunggu sebentar Pak. Siap. Silakan masuk. Maaf, Bapak dengar udah tahu. Saya suruh masuk aja. Silakan masuk, Bung Ara di dalam. Siap. Selamat pagi, Bro. Mas, siapa? Saya Jenderal Terauchi dari Pangkalan Mas. Apakah bisa kita membicarakan antara saya ada Bung Hatta dan Bung Rajiman untuk membicarakan kepentingan bangsa Indonesia? Baik, saya datang langsung. Baik, jika begitu, terima kasih. Terima kasih. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Kedatangan saya di sini untuk menyampaikan undangan dari Terauchi untuk datang ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kedatangan? Untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno duduk bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kepentingan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu, apa saja juga PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan melaksanakan program tersebut? Tak perlu khawatir. Kami belum bisa menentukan karena Jepang yang memberikan bangsa Indonesia. Apakah akan meliputi seluruh wilayah Indonesia Barat? Mungkin bisa menjadi wilayah Indonesia akan wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan, mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin Jepang pernah mengarah kepada situ. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja teman?
baik golongan tua maupun muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya, Jalan Penggangsaan Timur 56 Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bukan, Jepang sudah kalah. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harusnya dari bicara kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Sairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Randus Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwasanya kemerdekaan Indonesia harus diselesaikan dan dibicarakan dalam sidang PPKI. Bapak benar, persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula, Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberitahukan anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta, Pikana sebagai golongan muda dan MR Ahmad Subarjo sebagai golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, kita berangkat ke Dengklok. Ayo, segera ke sana. Saya rasa di sana bergabung sangat sedikit. Mari kita berangkat sekarang. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, saya bisa menjamin bahwa apabila di rumah saya, keamanan kalian semua terjamin. Baiklah, di mana kita akan merumuskannya? Silakan berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan berpoin, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil keputusan yang terkait dengan bunyi kami, bangsa Indonesia, dalam ini menyatakan kemerdekaan? Itu boleh juga. Menurut saya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada rapat kali ini? Bagaimana bila Pak kamu saja yang menandatangani? Dengan Pak Ada juga. Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ini yang bagus saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya? Tapi harus ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia, dan Jakarta 17/8/05 diganti menjadi hari 17 bulan 8 dan 05, dan juga tempo menjadi tempo. Lalu, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut
dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindahkan di kediaman Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendradingrat, dan Suhut Sastrokusumo. Pak itu kemudian berarti dibubarkan untuk merdeka suatu bangsa. Ya, maka dari itu saya sudah meminta istri saya untuk memberikan. Ini sudah saya berikan. Terima kasih. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya, dengan pengibaran merah putih oleh S. Suhut dan Latif Hendradingrat, yang diiringi lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPK ini, kami tanyakan lagu Indonesia. Di sini kita akan menetapkan dan membahas Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden untuk membentuk Komite Nasional Indonesia untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Kalian setuju? Ya, Ya, setuju. Ya, sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga, dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan di bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Maksudnya kami di bawah sini. Oh ya, saya kasih. Di sini kita akan menetapkan pasangan. Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Mungkin Kemerdekaan Indonesia harus diberi. Tugas kemerdekaan adalah Bagaimana jika seluruh mungkin kemerdekaan Indonesia harus diberi. tugas kemerdekaan adalah Bagaimana jika seluruh